Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan selamat bergabung di channel kami Ayo Ngaji. Untuk pertemuan kali ini, Al-Fakir akan membahas tentang tanda-tanda isim. Baik teman-teman, marilah kita simak baik-baik penjelasan tentang tanda-tanda isim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Fal ismu, adapun kalimat isim, yu'rafu itu bisa diketahui bil khafdi sebab jer, wa tanwini dan tanwin, wa dukhulil alifi wal lami dan masuknya alif dan lam, wa hurufil khafdi dan huruf-huruf jer. Maka kami simpulkan tanda-tanda isim ada 4, 1 jar, 2 tanwin, 3 alif lam atau kata lain al, yang keempat adalah huruf jar. Maka misalkan antum itu ditanya apa dasarnya, fal ismu bit tanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bila min wa alif. Tanda isim tanwin dan jar di akhirnya, huruf jar juga alif lam di awalnya. Kemudian kita akan membahas satu persatu tentang tanda-tanda isim yang barusan telah disebutkan. Baik, kita bahas bersama-sama tanda-tanda isim. Kita mulai dari yang pertama, yaitu jar. Jadi kalau ada kalimat dan kalimat tersebut jar, maka kalimat tersebut dinamakan kalimat isim. Jadi kalimat kalau jar, kalimat tersebut dinamakan kalimat isim. Sedangkan jar di sini ada sebabnya. Yang pertama adalah jar sebab ada huruf jar. Yang kedua ada kalimat yang jar sebab menjadi mudhof ilaih. Yang ketiga jar sebab tabi lil makhfudi, yaitu mengikuti kalimat sebelumnya yang juga jar. Kami di sini mencontohkan marartu bi gulami Zaidinil Fadili. Kalimat ini mencakupi pada sebab jar yang 3. Marartu bi gulami Zaidinil Fadili. Marartu, saya lewat, bi gulami Zaidin, bertemu dengan budaknya Zaid, Zaid al-Fadil yang utama. Baik, kami jelaskan lafaz gulami di sini hukumnya jar. Kenapa jar lafaz gulami? Karena ada amil yang memerintahkan lafaz gulam menjadi jar, yaitu huruf jar, yakni ba atau bi. Jadi lafaz gulami di sini dibaca gulami, tidak bisa dibaca gulamah atau gulamu, dikarenakan ada huruf jar yaitu bi atau ba. Maka gulami dibaca jar gulami. Sedangkan Zaidin di sini hukumnya jar juga. Kenapa jar? Karena lafaz Zaidin menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih, gulami mudhof, Zaidin mudhof ilaih. Jadi kalimat yang pertama yaitu dinamakan isim mudhof, kalimat yang kedua itu dinamakan mudhof ilaih. Al-Fadilih, yang utama. Al-Fadilih dibaca lih. Kenapa kok tidak dibaca lah atau dibaca luh? Al-Fadilih di sini menjadi naat atau menjadi sifat dari lafaz Zaidin. Jadi kalau kalimat menjadi sifat atau naat pada kalimat sebelumnya, maka al-fadilih hukumnya mengikuti i'rab kalimat sebelumnya. Karena i'rab sebelumnya Zaidin itu jar, maka al-fadilih juga jar. Kemudian tanda isim yang kedua adalah tanwin. Kami di sini ditulis dengan harkat tanwin, tanwin fathah, tanwin kasroh, dan juga tanwin dhammah. Jadi ketiga-tiganya ini tetap dinamakan tanwin. Jadi kalau ada kalimat tersebut ada tanwinnya, maka kalimat itu dinamakan kalimat
isim. Adapun definisi daripada tanwin yaitu at-tanwinu nunun sakinatun talhaqul akhirah lafdon la khotton. At-tanwinu yang dinamakan tanwin huwa ialah nunun sakinatun, yaitu nun sakinatun yang mati. Nunun itu adalah nun sakinatun yang mati, talhaku yang terletak nun mati al-akhirah di akhir kalimat. Lafdon dalam pengucapan, la khotton bukan dalam tulisan. Maka di sini kami simpulkan tanwin ialah nun mati yang terletak di akhir kalimat dalam pengucapan bukan dalam tulisan. Jadi yang dimaksud dengan tanwin adalah nun mati terletak di akhir kalimat dalam pengucapan bukan dalam tulisan. Kami contohkan di sini lafaz Zaidun, Zaidin, Zaidan. Lafaz Zaidun di sini adalah ada tanwin dhamma, Zaidin tanwin kasroh, Zaidan dan tanwin fathah. Di sini secara pengucapan itu ada nun di akhir kalimat, cuma dalam tulisan itu tidak tampak nun mati. Cuma harkat seakan-akan harkat duplikat seperti ini. Ini adalah tanwin dhamma, tanwin kasroh, tanwin fathah. Baik, kemudian tanda isim yang ketiga adalah alif lam atau dalam tulisannya al, ya, lebih gampangnya al. Al terletak di awal kalimat. Di sini kami contohkan ar-rajulu wal ghulamu qaimani. Orang laki-laki dan budak itu berdiri. Lafaz ar-rajulu ada alnya, berarti itu adalah kalimat isim. Begitu juga al-ghulamu itu dikatakan kalimat isim karena ada alnya. Kemudian di sini kami jelaskan tanda isim yang keempat. Tanda isim yang keempat itu adalah huruf jar. Hurufil khafdi yaitu huruf jar. Sedangkan huruf jar itu ada 10. Nah, di sini kami tulis semua. Yang pertama adalah min, yang kedua adalah ila, yang ketiga adalah an, yang keempat adalah ala, kemudian yang kelima ada fi, yang keenam ada rubbah, yang ketujuh ada bi atau ba, yang kedelapan ada kaf atau ka, yang kesembilan ada lam, itu nanti bisa dibaca li atau la. Yang ke-10 adalah huruf qasam, yaitu waw, ba, ta. Dalam tulisannya nanti dibaca wa, bi, ta. Inilah huruf-huruf jar yang 10. InsyaAllah nanti dasarnya akan kami jelaskan. InsyaAllah dasarnya akan kami uraikan nanti di bahasan terakhir. Kemudian di sini kami jelaskan tentang contohnya. Sirtu minal basrati ilal kufati. Lafaz sirtu minal basrati ilal kufati. Lafaz al-basrati di sini dinamakan kalimat isim dikarenakan lafaz al-basrati terletak seletak huruf jar min. Sedangkan lafaz al-kufati di sini dikatakan kalimat isim karena terletak seletak huruf jar ila. Ramaitus sahmah anil qausi. Lafaz al-qausi di sini dikatakan kalimat isim dikarenakan lafaz al-qausi terletak setelah huruf jar an. Raqibtu alal farasi. Lafaz al-farasi di sini dinamakan kalimat isim karena lafaz al-farasi terletak setelah huruf jar ala. Kemudian lafaz al-ma'u fil kuzi. Lafaz al-kuzi di sini, dinamakan kalimat isim
karena terletak setelah huruf jar fi. Rubbah rajulin karimin lakituhu. Lafadz rajulin di sini hukumnya jar dikarenakan terletak setelah huruf jar. Maka huruf jar rubbah, maka lafadz rajulin dinamakan kalimat isim. Marartuh bi Zaidin. Zaidin di sini dikatakan kalimat isim karena terletak setelah huruf jar ba yaitu bi. Zaidun kal badri. Zaidun kal badri, lafadz al badri di sini dikatakan kalimat isim karena terletak setelah huruf jar kaf. Sedangkan di sini al malu li Zaidin. Li Zaidin, Zaidin ini dikatakan kalimat isim karena terletak setelah huruf jar li. Kemudian wallahi wa billahi wa tallahi. Lafadz Allahi lafdzul jalalah di sini dikatakan kalimat isim dikarenakan ada huruf jar wa, huruf qasam, bi, huruf qasam, ta, huruf qasam. Jadi lafadz Allahi di sini semuanya dikatakan kalimat isim karena terletak setelah huruf qasam wa, huruf qasam bi, huruf qasam ta. Demikianlah penjelasan tentang tanda-tanda isim. Baik, di sini akan kami simpulkan tentang tanda-tanda isim biar lebih cepat paham ya. Kami di sini rangkum atau kami di sini simpulkan. Tanda isim itu ada 4: jar, tanwin, al atau alif lam, huruf jar. Contoh marartu bi ulami Zaidinil fadili. Lafadz ulami dikatakan kalimat isim karena hukumnya jar. Lafadz ulami di sini dikatakan kalimat isim karena hukumnya jar. Jar sebab ada huruf jar bi. Lafadz Zaidin di sini dikatakan kalimat isim dikarenakan lafadz Zaidin menjadi mudhof ilaih. Sedangkan al-fadilih di sini dikatakan kalimat isim karena lafadz al-fadilih mengikuti kalimat sebelumnya, yaitu mengikuti lafadz Zaidin dengan menjadi naat atau sifat. Tanda isim yang kedua yaitu tanwin. Contohnya Zaidun, Zaidin, Zaidan. Jadi Zaidun, Zaidin, Zaidan di sini ada tanwin. Apa yang dimaksud dengan tanwin? Tanwin adalah nun mati terletak di akhir kalimat dalam pengucapan, bukan dalam tulisan. Di sini lafadz Zaidun, Zaidin, Zaidan itu seakan-akan dalam pengucapan ada nun mati, cuma dalam penulisan itu tidak tampak nun mati, cuma harkat, double harkat saja ya. Kemudian tanda isim yang ketiga adalah alif lam al. Lafadz ar-rajulu wal gulamu qaimani. Di lafadz ar-rajulu ada al, di lafadz al-gulamu ada al, maka lafadz ar-rajulu dan lafadz al-gulamu kedua-duanya di sini dikatakan atau dinamakan kalimat isim. Tanda isim yang ketiga, yang keempat. Tanda isim yang keempat yaitu huruf jar. Sirtu minal basrati ilal kufati. Lafadz al-basrati terletak setelah huruf jar min. Lafadz al-kufati terletak setelah huruf jar ila. Jadi lafadz al-kufati dan lafadz al-basrati kedua-duanya dikatakan kalimat isim karena terletak setelah huruf jar min dan huruf jar ila. Kemudian kami jelaskan seperti yang di atas bahwa jar ada di akhir kalimat ya. Ulami, din, al-fadili. Sedangkan tanwin juga ada di akhir kalimat. Dun, din, dan. Adapun alif lam atau al terletak di awal kalimat dan huruf jar juga terletak di awal kalimat. Maksudnya sebelum di depannya huruf, maksudnya huruf jar yaitu terletak sebelum atau di depannya kalimat isim. Di awal kalimat isim. Kemudian di sini Al-Fakir memberikan keterangan
Di depan sudah dijelaskan tanda isim 4. Yang pertama adalah jer, sedangkan sebab jer itu ada 4. Maka kami di sini jelaskan sebab jer ada di depan sudah dijelaskan tanda jer yaitu ada 4. 1 jer, 2 tanwin, 3 alif lam atau al, yang keempat adalah huruf jer. Sedangkan jer itu ada sebabnya. Sedangkan sebab jer itu ada 3. Baik, kami jelaskan di sini sebab jer itu ada 3. Yang pertama, jer sebab ada huruf jer. Jadi lafaz yang terletak setelah huruf jer maka dibaca jer. Contoh, minal madrasati. Lafaz al-madrasati di sini dikatakan kalimat isim dikarenakan ada huruf jer min. Kenapa lafaz al-basrati di sini kok jer? Dikarenakan al-basrati diamalkan oleh min. Maksudnya min ini adalah huruf jer yang mengamalkan pada kalimat setelahnya harus jer. Jadi lafaz al-madrasati di sini jer dikarenakan ada huruf jer min. Kemudian yang kedua, sebab jer yang kedua yaitu jer sebab menjadi mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaih apa maksudnya menjadi mudhof ilaih? Mudhof ilaih gabungan dua kalimat isim atau lebih disebut idhofah. Jadi kalau ada dua kalimat isim, gabungan dua kalimat isim atau lebih disebut idhofah. Sedangkan isim yang pertama itu disebut isim mudhof. Adapun isim mudhof yaitu isim mudhof tanpa al, tanpa tanwin, dan juga tanpa nun tasniyah dan nun jamak mudzakkar salim. Sedangkan isim yang kedua disebut mudhof ilaih. Mudhof ilaih hukumnya pasti jer. Kami memberikan contoh di sini, contoh kecilnya Rasulullahi. Rasuluh isim mudhof, Allahi mudhof ilaih. Jadi lafaz Allahi di sini dikatakan kalimat isim karena menjadi mudhof ilaih. Yang ketiga, sebab jer yang ketiga yaitu jer sebab tabi lil mahfud. Maksudnya bagaimana? Lafaz yang mengikuti lafaz sebelumnya yang dibaca jer. Contoh, bi gulami Zaidinil Fadili. Di sini lafaz al-Fadili dikatakan kalimat isim karena lafaz al-Fadili mengikuti kalimat sebelumnya yaitu kalimat Zaidin yang juga dibaca jer. Jadi kalau mengikuti kalimat jer ya hukumnya harus jer. Jadi al-Fadili di sini hukumnya jer. Kalau misalkan ditanya apa nadamnya sabab-sabab jer? Apa nadamnya sabab-sabab jer yang 3? Khafiduha thalathatun fil waqi'i al-harfu wal mudhafu wal idba'i. Sebab isim jer ada 3 jumlahnya, huruf jer mudhaf ilaih juga tabi'nya. Kami lanjutkan dengan pembahasan tanwin. Tanwin, dibaca tanwin ada syaratnya. Dibaca tanwin syaratnya bila tidak ada al atau alif lam dan tidak dimudhofkan. Bila ada al atau alif lam dan dimudhofkan maka tidak boleh ditanwin. Kita ambil contoh lafaz al-ilmu. Lafaz al-ilmu tidak boleh ditanwin. Kenapa tidak boleh ditanwin? Karena ada al. Karena dalam lafaz al-ilmu yaitu ada al. Maka lafaz al-ilmu tidak boleh ditanwin. Kalau misalkan alif lamnya dibuang maka harus ditanwin. Ilmun dibaca tanwin bila tidak ada al. Ilmun berarti tanwin dan al yaitu bertolak belakang. Kalau ada tanwin tidak bisa al,
Kalau ada al maka tidak boleh tanwin. Selanjutnya adalah babul kalam. Babu. Sekarang lafaz babu. Babu tidak bisa, babu tidak boleh ditanwin. Kenapa lafaz babu tidak boleh ditanwin? Karena dimudhofkan. Andai kata tidak dimudhofkan, maka lafaz babun bisa ditanwin. Di sini babun dibaca tanwin bila tidak dimudhofkan, yakni berdiri sendiri. Babun. Kalau dimudhofkan babun, babul kalam, maka tidak boleh ditanwin. Jelas ya, teman-teman? Di sini kami jelaskan huruf jar, yaitu ada 10. Antara lain min, ila, an, ala, fi, rubah, bi atau ba, li atau lam, kaf, waw, bi, ta, waw kosam, ba kosam, ta kosam. Kalau ditanya, kalau misalkan ditanya huruf jar, sebutkan. Ada berapa huruf jar? Ada 10. Coba jelaskan min, ila, an, ala, fi, rubah, bi, li, ka, wa, bi, ta. Nazamnya ammal hurufu hahuna fa min, ila, ba'un, wa kafun, fi, wa lamun, an, ala, kadzaka, wawun, ba, wa, ta'un, fil halif, mudh, mundu, rubba, waw, rubbal munhadif. Huruf jar antara lain min dan ila, mudh, mundu, rubba, lamu, ba, fi, kafi, an, ala, wa, bata dan ta semua untuk sumpah yang khusus masuk pada lafzul jalalah. Di sini Al-Fakir tidak membahas tentang muddu dan mud dikarenakan dalam keterangan kitab Jurmiyah itu tidak menyebut mud dan mud. Kemudian kami lanjutkan tentang pembahasan tanda-tanda fi'il. Kami bacakan ibarat kitab Jurmiyah. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wa sawfa wa ta'i ta'nis sakinati. Wal fi'lu, dan kalimat fi'il, yu'rafu bisa diketahui biqad dengan qad, wasini dan sin, wasawfa dan safa, wa ta'i ta'nisi sakinati, dan tak ta'nis yang mati. Kami simpulkan tanda-tanda fi'il itu ada 4. 1 qad, 2 sin, 3 safa, 4 tak ta'nis yang mati. Bisa ditulis seperti ini. Nazamnya wal fi'lu ma'rufun biqad wasini wa ta'i ta'nisin ma'at taskini. Tanda fi'il qad safa sin di awalnya dan juga tak ta'nis mati di akhirnya itu ada di awal kalimat, sedangkan tak ta'nis sendirian itu ada di akhir kalimat. Baik, kami jelaskan tanda-tanda satu persatu. Kami mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah qad. Sedangkan qad di sini ada 4 bagian: qad tahqiq, qad takrib, qad taklil, dan qad takfir. Sedangkan qad tahqiq dan qad takrib di sini terletak di awal fi'il madhi, sedangkan qad taklil dan qad takfir terletak di awal fi'il mudhari'. Adapun makna qad tahqiq yaitu bermakna sungguh, qad takrib bermakna hampir, sedangkan qad taklil bermakna jarang, qad takfir bermakna sering. Jadi kita langsung ke contoh biar cepat paham. Qad qamah Zaidun. Sungguh telah berdiri Zaid. Ini contoh daripada qad tahqiq. Qad takrib, qad qamatis shalah. Hampir terlaksana as-sholatu, sholat. Berarti hampir. Qad yajudul bakhilu. Qad jarang. Yajuduh memberi atau dermawan, al-bakhilu orang yang kikir. Qad yajudul karimu. Qad sering. Yajuduh memberi atau dermawan, al-karimu orang yang mulia atau orang yang dermawan. Kemudian tanda yang kedua adalah sin.
Sin itu terletak di awal fi'il mudhari. Maknanya bermakna besok, yaitu faidahnya istiqbal qorib. Besok. Berarti kalau besok waktunya dekat. Sayakumu Zaidun, besok akan berdiri Zaid. Yang ketiga adalah saufa. Sedangkan saufa yaitu terletak di awal fi'il mudhari dengan bermakna besok-besok. Berarti berfaedah istiqbal ba'id. Istiqbal ba'id. Saufa yakumu Zaidun. Saufa besok-besok. Belum tentu besok. Besok-besok. Belum tentu kapan. Alhasil besok-besok. Istiqbal ba'id. Besok-besok akan berdiri Zaid. Yang keempat, tanda fi'il yang keempat yaitu tak taknis yang mati. Ditulis seperti ini, terletak di akhir fi'il madi. Maknanya menunjukkan mu'annas. Qomat Hindun. Jadi lafaz qomat ada taknya, tak taknis. Jadi kalau ada tak taknis berarti di kata qomah dinamakan kalimat isim. Itulah sedikit gambaran atau penjelasan dari tanda-tanda fi'il. Baik, kami di sini simpulkan sedikit daripada pembahasan tanda-tanda fi'il. Biar paham ya. Tanda fi'il itu ada 4 qad, sin bermakna tamfiz, saufa bermakna taswif, dan tak taknis yang mati. Ditulis seperti ini. Qad tahqiq, qad, sedangkan qad ada 4, qad tahqiq dan qad takrib, yaitu masuk pada fi'il awal fi'il madi. Qad taklil dan qad taktsir masuk pada awal fi'il mudhari. Di sini penjelasannya qad qoma Zaidun sudah dijelaskan. Qad qoma Zaidun, qad qomatis sholatuh. Ini qad qomat Zaidun, contohnya qad tahqiq. Qad qomatis sholatuh, contoh daripada qad takrib. Qad yajudul bakhilu, contoh daripada qad taklil. Qad yajul karimu, contoh daripada qad taktsir. Tanda isim yang kedua yaitu sin. Maknanya besok atau bahasa Arabnya tamfiz. Faedahnya berfaedah istiqbal qorib. Besok. Yakumu Zaidun, besok Zaid akan berdiri. Saufa bermakna taswif, besok-besok, yaitu istiqbal ba'id. Saufa yakumu Zaidun, besok-besok Zaid akan berdiri. Tak taknis qomat Hindun. Di sini sudah jelas ya. Sudah jelas tanda fi'il ada 4, qad, sin, safah, dan tak taknis. Berikut dengan contoh-contohnya. Kemudian yang terakhir yaitu kalimat huruf. Bagaimana kalimat huruf? Kita bacakan, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Al harfu dan kalimat huruf, ma yaitu kalimat, la yasluhu ma'ahu tidak pantas bersama kalimat, dalilul ismi tanda-tanda isim, wala dalilul fi'li dan tidak pantas bersama kalimat tersebut yaitu tanda-tanda fi'il. Maksudnya di sini adalah kesimpulannya adapun kalimat huruf tidak punya tanda-tanda seperti tanda kalimat isim dan tanda kalimat fi'il. Kalau ditanya masalah nadamnya atau dasarnya, wal harfu lam yasluh lahu alama illa intifaqu bulihil alama. Tanda-tanda huruf itu tidak ada, tanda isim dan tanda fi'ilnya juga. Inilah sekilas tentang penjelasan daripada tanda fi'il, tanda isim, dan kalimat huruf.